Amane dan Mahiru kini telah resmi berpacaran, meski keduanya masih merasa sangat canggung menjalani hari-hari pertama sebagai sepasang kekasih. Saat duduk berdampingan di sofa rumah, rasa canggung itu perlahan mulai mencair ketika mereka membicarakan hubungan baru ini. Mahiru mengaku bahwa dirinya ingin selalu berada di dekat Amane tanpa perlu berpura-pura lagi. Mereka pun saling menyadari bahwa semua hal manis yang biasa dilakukan sepasang kekasih sebenarnya sudah sering mereka jalani sebelumnya. Dengan perasaan yang makin mantap, Amane menggenggam jemari Mahiru dan berjanji akan menyalurkan seluruh kasih sayangnya dengan tulus. Memasuki hari Senin pagi, Amane merapikan rambut dan penampilannya untuk menyambut hari pertama sekolah sebagai pasangan resmi. Di dapur, Mahiru yang melihat perubahan gaya Amane justru merasa sedikit cemas kalau Amane bakal jadi ingkaran siswi lain di sekolah. Sambil mengelus kepala Mahiru, Amane menenangkan kekasihnya itu bahwa pusat perhatiannya hanya ada pada Mahiru seorang. Ketika melangkah bersama menuju sekolah sambil bergandengan tangan, pemandangan romantis mereka langsung mengejutkan para siswa yang melintas. Suasana kaku itu seketika cair saat Chitose datang menyergap mereka dengan heboh dan memberikan ucapan selamat atas hubungan mereka. Chitose juga gembira melihat penampilan baru Amane yang terlihat jauh lebih keren dari biasanya. Sesampainya di dalam kelas, Itsuki dan teman-teman pria langsung menyambut Amane untuk merayakan status barunya. Teman-teman sekelas perempuan pun dibuat terpukau oleh perubahan gaya Amane yang makin menawan dan rapi. Saat ditanya soal kebenaran hubungan mereka, Amane dengan tegas mengonfirmasi bahwa mereka berdua sudah resmi berpacaran sejak minggu lalu. Mahiru yang ikut bergabung tersenyum malu-malu dan mengungkapkan betapa bahagianya dia karena perasaan cintanya akhirnya terbalas. Kusilan Amane mengelus kepala Mahiru di depan umum langsung memicu jeritan gemas dari seluruh isi ruangan kelas. Memasuki jam makan siang, suasana di sekitar Mahiru menjadi jauh lebih hangat karena teman-teman mulai merasa dia makin ramah dan mudah didekati. Momen makan bersama pun dipenuhi tawa saat Mahiru membagikan bekal lezat buatannya kepada teman-teman terdekatnya. Saat perjalanan pulang di bawah guratan langit senja, Amane dan Mahiru saling bertukar cerita tentang perjalanan panjang perasaan mereka. Amane berjanji tidak akan ragu lagi menunjukkan rasa sayangnya meski ucapan godaannya sempat membuat Mahiru salah tingkah dan tersipu malu. Sementara itu di kelas yang makin sepi, Ayaka Kido memuji ketulusan Amane yang mau berubah demi orang yang sangat dicintainya. Begitu Mahiru kembali dan mereka ditinggal berdua, Amane merengkuh Mahiru dalam pelukan hangat untuk menegaskan betapa berartinya sosok sang kekasih. Suasana hangat pasca pertemuan berdua masih membekas, dan hari hujan di luar rumah pun terasa makin manis saat Amane dan Mahiru berjalan bersama di bawah satu payung. Sambil menikmati gerimis, Amane mengungkapkan alasan sederhana kenapa suasana hujan selalu bikin dia betah saat melangkah berdua. Setibanya di rumah, suasana santai mendadak berubah kikuk waktu Mahiru menanyakan obrolan seru Amane bersama teman-teman pria di lapangan sekolah. Ternyata waktu itu teman-temannya sibuk kepo dan menggoda Amane soal kelanjutan hubungan romansanya bikin dia cuma bisa menahan malu. Meski Amane sempat menutupi rasa malunya, Mahiru justru membalas dengan senyuman lembut dan menegaskan ketulusan cintanya yang tidak bertepuk sebelah tangan. Akan tetapi kepolosan Mahiru yang sering berkonsultasi pada Chitose bikin Amane ketar-ketir, takut kekasihnya diajari hal-hal yang aneh. Keesokan harinya di kelas, Mahiru minta izin pulang terpisah karena mau membeli pakaian renang bersama Chitose demi liburan mendatang. Melihat riaknya tingkah Mahiru yang cemburu, Amane langsung mengelus kepalanya dengan penuh kasih sayang untuk menenangkan hati kekasih cantiknya. Mengetahui Mahiru yang tidak bisa berenang nekat membeli pakaian renang demi janji mereka, Amane cuma bisa tersenyum gemas melihat usahanya. Malam harinya di rumah, Mahiru terlonjak kaget waktu Amane keluar kamar mandi cuma berbalut handuk dan celana pendek tanpa atasan. Meski keputusannya bikin Mahiru salah tingkah, Amane sengaja melakukan itu agar kekasihnya terbiasa melihat penampilannya sebelum pergi ke kolam renang. Tiba-tiba Mahiru mengaku kalau bentuk tubuh Amane belakangan ini makin atletis dan menarik, bikin jantungnya berdegup kencang tanpa henti. Terpansing ungkapan jujur itu, Amane merengkuh Mahiru dari belakang dan ikut mendaratkan kecupan hangat di pipi halus sang kekasih. Malah makin larut waktu suasana intim itu membuat rasa gemas Amane tak terbendung hingga meninggalkan tanda gigitan lembut di leher Mahiru. Beberapa hari berselang, momen liburan sekolah akhirnya tiba dan disambut sorakan gembira teman-teman Amane dari atas atap gedung. Sambil menikmati makan malam bersama, Amane dan Mahiru mulai menyusun rencana perjalanan liburan 2 minggu ke rumah orang tua Amane. Hari yang ditunggu pun tiba saat mereka mengunjungi kolam renang dalam ruangan, di mana Mahiru tampil amat menawan dengan pakaian renang pilihan Chitose. Melihat lirikan kagum orang-orang di sekitar, Amane yang cemburu langsung memakaikan jaketnya ke bahu Mahiru demi melindungi kecantikan sang kekasih. Saat turun ke air, Amane menggenggam erat jemari Mahiru yang takut tenggelam dan dengan sabar membimbingnya menikmati segarnya suasana kolam.
Keduanya lalu bersenang-senang menaiki pelampung dan saling mencipratkan air, menciptakan momen manis yang penuh canda dan tawa. Di tengah kehebohan itu, kehadiran Itsuki dan Chitose yang mendadak muncul langsung meramaikan suasana dengan godaan keusilan mereka. Chitose bahkan hampir membokorkan rahasia pakaian renang serba seksi yang dibeli Mahiru khusus untuk dilihat Amane seorang. Sambil memperhatikan Mahiru yang tertawa lepas bermain air, Itsuki memuji perubahan kekasih Amane yang kini jauh lebih ceria dan hangat. Perjalanan pulang di bawah guratan langit senja pun menutup hari bahagia mereka, meninggalkan kehangatan cinta yang kian erat di antara Amane dan Mahiru. Begitu tiba di stasiun kampung halaman Amane, kehangatan tempat asal menyambut langkah mereka. Ibu Amane yang sudah menunggu langsung menyapa Mahiru dengan pelukan hangat dan senyuman ceria. Sambil berjalan menyusuri jalanan kota menuju rumah, obrolan akrab langsung terjalin tanpa canggung. Amane cuma bisa tersenyum tipis melihat betapa cepat ibunya dan Mahiru menjadi begitu dekat. Setibanya di rumah, ayah Amane yang mengenakan celemek dapur sudah menyambut kedatangan mereka di pintu depan. Pria itu menyadari penampilan Amane yang kini terlihat jauh lebih dewasa dan percaya diri. Ibu Amane kemudian mengantar Mahiru ke kamar tempatnya menginap di lantai 2. Menariknya, tempat itu terhubung langsung melalui balkon dengan kamar Amane di sebelahnya. Suasana makan siang bersama berlangsung begitu hangat dengan berbagai hidangan lezat. Kedua orang tua Amane tidak melepaskan kesempatan untuk terus menggoda anak mereka di hadapan Mahiru. Usai makan, sang ayah mendadak mengajak Mahiru pergi berbelanja keperluan, sementara Amane diminta tetap di rumah untuk mencuci piring. Amane yang paham niat jahil orang tuanya cuma bisa menghela napas. Saat membantu di dapur, sang ibu memanfaatkan momen berdua untuk bertanya sejauh mana hubungan Amane dengan Mahiru. Ibu Amane secara terang-terangan berharap agar Mahiru kelak bisa menjadi bagian dari keluarga mereka. Mendengar ibunya yang terus menguji keharmonisan hubungan mereka, Amane menjadi salah tingkah dan berusaha mengalihkan pembicaraan. Meski begitu, sang ibu tetap tersenyum bahagia melihat perkembangan emosional putranya. Menjelang sore hari, Mahiru kembali ke rumah dan mendatangi kamar Amane sambil membawakan kue serta minuman hangat. Kehadirannya seketika mencairkan perasaan Amane yang sempat cemberut. Gara-gara gemas mendengar kebiasaan konyol masa kecilnya dibocorkan oleh sang ayah, Amane melancarkan pembalasan dengan mengelitik pinggang Mahiru hingga gadis itu tertawa kegelian. Melihat Mahiru yang merajuk karena dikelitik, Amane merasa bersalah dan merengkuh kekasihnya dari belakang sambil mengelus lembut kepalanya untuk meminta maaf. Esok paginya, Amane terkejut saat masuk ke ruang keluarga dan mendapati Mahiru sedang asyik melihat foto-foto masa kecilnya bersama kedua orang tuanya. Rasa malu Amane yang fotonya diperlihatkan berubah menjadi perasaan lega ketika dia secara jujur menegaskan kepada orang tuanya bahwa dia dan Mahiru memang sudah resmi berpacaran. Tidak lama setelahnya di dalam kamar, Amane mengakui bahwa dirinya sempat merasa kesepian saat Mahiru terlalu banyak menghabiskan waktu bersama orang tuanya. Mahiru tersenyum lembut dan langsung memeluk Amane. Untuk memanjakan kekasihnya, Amane mengajak Mahiru jalan-jalan keliling kota esok harinya yang disambut dengan bisikan gembira di telinga Amane. Di bawah terik matahari siang, Amane dan Mahiru menikmati jalan-jalan berdua di taman kota sambil bergandengan tangan dengan sangat mesra. Mahiru membagikan kenangan masa kecilnya yang sepi tanpa teman bermain, sementara Amane dengan penuh perhatian mendengarkan dan berjanji akan selalu menemani Mahiru menciptakan momen baru. Namun ketenangan itu terusik saat mereka melintasi jembatan taman dan berpapasan dengan Tuju, mantan teman sekolah Amane yang pernah bersikap buruk padanya. Tuju mencoba meremehkan Amane dengan mengungkit kelemahan masa lalu. Tanpa ragu sedikit pun, Mahiru langsung pasang badan dan menegur sikap buruk Tuju terhadap Amane. Dengan nada tegas dan penuh rasa bangga, Mahiru menegaskan bahwa Amane adalah sosok paling berharga yang telah menyelamatkan dan mengisi kehampaan dalam hidupnya. Amane sendiri dengan tenang mengucapkan terima kasih kepada Tuju, karena pahitnya masa lalu justru membuatnya tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat hingga bisa bertemu Mahiru. Malam harinya, Amane dan Mahiru berdiri di balkon menyapa indahnya langit malam. Rasa saling percaya yang makin mendalam membuat Amane memberanikan diri meminta izin untuk memegang tangan Mahiru. Setelah bergandengan tangan, Mahiru melangkah masuk ke kamar Amane. Di atas tempat tidur, Amane mendekap lembut Mahiru dan mendaratkan ciuman hangat yang membuat wajah Mahiru merona merah. Dalam balutan rasa malu namun bahagia, Mahiru perlahan menatap mata Amane dan dengan lembut meminta agar Amane menciumnya sekali lagi. Tanpa ragu, Amane kembali menyambut permintaan itu dengan ciuman yang amat manis, disusul pelukan erat yang menenggelamkan keduanya dalam kehangatan cinta malam itu. Amane kemudian menarik Mahiru untuk berbaring bersama di atas tempat tidur, menjadikan lengannya sebagai bantal sandaran dan saling mendekap erat hingga keduanya terlelap-lelap. Pagi harinya setelah melewatkan malam yang penuh kehangatan, Amane terbangun dan mendapati Mahiru masih tertidur lelap di lengannya.
Keheningan pagi itu mendadak terusik ketika Shuto membuka pintu kamar membuat Amane buru-buru memberi isyarat agar ayahnya tidak membangunkan sang kekasih. Gak lama kemudian Mahiru perlahan membuka matanya, lalu kaget luar biasa saat menyadari dirinya sedang mendekap Amane erat-erat. Melihat reaksi menggemaskan itu, Amane sengaja menggodanya soal kejadian semalam, hingga wajah Mahiru berubah merah padam karena malu. Meski sempat salah tingkah, Mahiru mengakui kehangatan di pelukan Amane selalu sukses membuat hatinya merasa tenang dan nyaman. Sebelum beranjak dari tempat tidur, Mahiru mendadak mendaratkan kecupan balasan di pipi Amane sebagai pembalasan manis atas godaannya. Suasana berlanjut ke meja makan pagi, di mana kedua orang tua Amane menyadari adanya perubahan suasana yang kian mesra di antara mereka berdua. Shuto dan Shihoko tersenyum lega melihat putranya kini tampak jauh lebih tegar dan dewasa usai menyelesaikan persoalan masa lalunya. Di tengah perbincangan keluarga itu, Amane dan Mahiru secara sembunyi-sembunyi saling menggenggam jemari di bawah meja untuk saling menguatkan. Kembali ke dalam kamar usai sarapan, Mahiru bertanya penasaran soal bentuk kemesraan yang sebenarnya diinginkan oleh sepasang kekasih. Tanpa ragu Amane memeluk Mahiru dari belakang dan mendekapnya erat, memberi rasa hangat yang menyelimuti seluruh tubuh kekasihnya. Ketika Amane dengan iseng meniup telinganya hingga kegelian, Mahiru mengaku sangat menyukai usapan tangan Amane yang selalu terasa lembut. Perasaan manis itu berlanjut pada ciuman lembut di bibir, meski Amane terpaksa menahan diri agar tidak bertindak lebih jauh dari batasnya. Sementara itu di ruang tengah, wajah Mahiru yang merona merah langsung memicu godaan dari Shihoko hingga Shuto mengusulkan jalan-jalan bersama. Berada di pusat perbelanjaan, Amane membantu memilihkan pakaian yang cocok untuk Mahiru, membuat keakraban keluarga mereka makin terasa kental. Sambil merangkul lengan Amane, Mahiru berbisik bahwa dirinya ingin mengenakan pakaian spesial saat nanti mereka bisa kencan berdua saja. Beralih ke hari berikutnya, hujan deras yang turun memaksa rencana kencan mereka dibatalkan dan diganti dengan bersantai di dalam rumah. Meski tidak bisa keluar, Mahiru tetap merasa bahagia karena baginya waktu berdua bersama Amane adalah momen paling berharga. Ketika Amane mengeringkan rambutnya pasca kehujanan, obrolan santai di antara mereka justru mengungkapkan betapa tingginya rasa kagum satu sama lain. Tak lama berselang, Mahiru muncul dengan gaun biru pilihan pribadinya, tampil anggun dan memesona di hadapan Amane yang langsung terpana. Pujian jujur dan mendetail dari Amane soal kecantikannya seketika membuat Mahiru tersipu malu dan menutupi wajahnya yang memerah. Saat duduk bersama di atas tempat tidur, Amane kembali merengkuh tubuh Mahiru dan memberinya usapan lembut yang menenangkan jiwa. Rasa deg-degan hebat yang dirasakan Mahiru dijawab Amane dengan membiarkannya mendengarkan detak jantungnya sendiri yang berdegup tak kalah kencang. Di tengah keheningan itu, Amane mengungkapkan kekagumannya saat melihat foto senyum tulusnya yang dipajang rapi di meja kamar Mahiru. Terharu karena kehangatan foto tersebut menjadi sumber kekuatannya, Mahiru memeluk leher Amane dan menyatakan betapa berartinya sosok kekasihnya. Dalam pelukan mesra yang saling melengkapi itu, Mahiru merasa sangat bersyukur bisa menganggap rumah keluarga Amane sebagai tempat pulang yang penuh kehangatan. Sebelum meninggalkan kota kelahiran Amane, mereka berdua sempat berjalan-jalan santai di bawah terik matahari. Momen tenang itu mendadak heboh saat seorang anak kecil tiba-tiba berlari dan menabrak Amane. Gak lama berselang, anak kecil bernama Kaname itu menyapa Amane dengan akrab. Ketika Kaname kepo menanyakan sosok Mahiru, Amane tanpa ragu menegaskan bahwa Mahiru adalah kekasihnya yang sangat berharga. Pengakuan jujur itu seketika membuat wajah Mahiru memerah dan tersipu malu. Sementara itu Kaname shock berat karena kakaknya selalu bilang kalau Amane itu jomblo sejati. Di tengah rasa kaget Kaname, Hanada yang merupakan temannya sekaligus kakak Kaname muncul menyapa. Hanada lantas menyuruh adiknya mengajak Mahiru melihat-lihat taman bunga, sementara dia dan Amane mengobrol berdua. Beralih ke obrolan mereka, Amane menegaskan bahwa dirinya udah berdamai dengan luka masa lalu dan gak menyalahkan siapapun lagi. Hanada pun merasa lega dan bangga melihat Amane yang kini jauh lebih tegar dan bahagia. Usai berpamitan dengan Hanada dan adiknya, Amane dan Mahiru melangkah pulang sambil bergandengan tangan dengan mesra. Mahiru memuji keberanian Amane menghadapi masa lalunya, seraya bertekad suatu saat nanti dia juga akan memberanikan diri menghadapi persoalan keluarganya. Sementara itu di stasiun kereta, momen perpisahan pun tiba. Kedua orang tua Amane mengantar mereka dengan penuh kehangatan, bahkan Shihoko berpesan agar Mahiru sering main dan menganggap rumah mereka seperti tempat pulangnya sendiri. Di dalam kereta cepat perjalanan pulang, Amane menatap wajah Mahiru yang tampak tenang. Amane merasa sangat bersyukur karena liburan kali ini berhasil memberikan kebahagiaan hangat layaknya sebuah keluarga bagi kekasihnya. Beberapa hari berselang, festival musim panas yang ditunggu-tunggu akhirnya digelar. Mahiru tampil luar biasa anggun dalam balutan yukata bermotif bunga yang disiapkan khusus oleh ibu Amane. Sesampainya di area festival, kedatangan mereka langsung disambut hangat oleh Itsuki dan Chitose. Chitose yang heboh tak henti-hentinya memuji betapa cantiknya Mahiru malam itu.
Sambil menyusuri deretan kedai yang meriah, perhatian Mahiru tertuju pada sebuah permainan tembak hadiah. Dia pun mencoba keberuntungannya untuk mendapatkan boneka lucu yang diincarnya. Sayangnya, tembakan Mahiru meleset 2 kali berturut-turut hingga membuatnya cemberut gemas. Melihat kekasihnya kecewa, Amane langsung mengambil alih pistol mainan untuk membalas kegagalan itu. Dengan bidikan yang tenang dan tepat sasaran, Amane berhasil menjatuhkan hadiah berupa hiasan rambut bunga yang diinginkan Mahiru. Amane lalu memasangkan hiasan itu di rambut Mahiru, membuat wajah sang kekasih merona merah. Gak berhenti sampai di situ, Amane berbisik lembut bahwa dia gak rela kalau ekspresi menggemaskan Mahiru dilihat orang lain. Ucapan manis itu seketika membuat jantung Mahiru berdebar kencang dan tersipu luar biasa. Setelah puas bermain, mereka berempat duduk santai menikmati hidangan festival. 2 teman sekolah yang kebetulan melintas dibuat terpukau melihat Mahiru, dan makin kaget waktu tahu pakaian itu diberikan langsung oleh orang tua Amane. Suasana makin heboh saat Chitose mengeluhkan bentuk tubuhnya yang kurus dibanding Mahiru. Candaan Itsuki yang sedikit kelewatan soal hal itu langsung berbuah amukan dan tendangan kocak dari sang pacar. Gak lama kemudian, Amane dan Mahiru duduk berdua di bangku taman sambil menikmati es serut segar. Chitose yang memperhatikan dari jauh terus menggoda betapa manisnya tatapan Amane kepada Mahiru. Terpancing godaan itu, Mahiru secara polos mengaku sangat menyukai semua sisi Amane, bahkan sempat kelepasan menyebut Amane terlihat keren dan memikat. Sadar dengan ucapannya yang kelewat jujur, Mahiru langsung menutupi wajahnya karena malu. Melihat kepolosan itu, Itsuki dan Chitose makin gencar menggoda mereka. Amane dengan santai menegaskan kalau Mahiru adalah miliknya, membuat Mahiru makin salah tingkah tak berdaya. Malam harinya, Chitose yang menginap di rumah Mahiru melakukan panggilan telepon dengan Amane. Chitose penasaran dan bertanya seberapa dalam perasaan Amane terhadap Mahiru. Amane menjawab dengan tulus bahwa dirinya bertekad untuk terus membuat Mahiru tersenyum bahagia di sampingnya selamanya. Tak lama kemudian, Mahiru yang baru selesai mandi bergabung dan memeluk Chitose dengan manja. Panggilan malam itu ditutup dengan ucapan selamat tidur yang manis dari Amane dan Mahiru. Senyuman bahagia di wajah mereka menjadi tanda betapa indahnya ikatan cinta yang makin erat menyatukan hati keduanya. Sepulangnya dari liburan dan keseruan festival musim panas, Amane mendadak dikejutkan oleh sosok pria asing berambut pirang yang berdiri terpaku menatap ke arah gedung apartemen mereka. Raut wajah dan sorot mata pria itu terasa tidak asing bagi Amane, meninggalkan teka-teki misterius sebelum akhirnya mereka berpisah jalan begitu saja. Begitu melangkah masuk ke lorong apartemen, Mahiru menyambut kedatangan Amane dengan penuh perhatian untuk membantu membawakan kantong belanjaan. Melihat raut wajah Amane yang tampak termenung, Mahiru dengan peka menanyakan apa yang sedang mengganggu pikiran sang kekasih. Amane pun akhirnya menceritakan keberadaan pria pirang yang baru saja dijumpainya di luar gedung apartemen. Penjelasan Amane soal warna rambut dan mata pria itu membuat Mahiru menyadari bahwa sosok yang berdiri di luar tadi tak lain adalah ayahnya sendiri, Asahi. Mahiru berusaha bersikap tenang dan menanggapinya dengan dingin, mengingat hubungan mereka selama ini memang sangat renggang dan hampa tanpa kasih sayang. Merasakan keresahan yang tersembunyi di balik ketenangan kekasihnya, Amane merengkuh Mahiru dalam pelukan hangat dari belakang untuk memberi rasa aman. Sentuhan lembut itu membuat Mahiru merasa lega dan menegaskan bahwa dirinya kini sudah memiliki tempat pulang baru yang penuh kehangatan bersama Amane. Saat beristirahat di ruang tengah, Amane menanyakan langkah apa yang harus diambil jika nantinya dia kembali bertemu dengan pria tersebut. Mahiru menyerahkan segala keputusan pada Amane, sembari menegaskan jika sang ayah memang punya hal penting, seharusnya beliau menghubungi secara langsung, bukan mengintai diam-diam. Guna mengurai kebuntuannya, Amane berkonsultasi dengan Itsuki di rumah makan tentang maksud tersembunyi dari seseorang yang mendadak muncul setelah sekian lama memutuskan hubungan. Itsuki memberikan pandangan bijak bahwa kehadiran seseorang setelah lama menghilang biasanya didasari oleh urusan teramat penting atau adanya perubahan sikap di dalam hatinya. Kata-kata sahabatnya itu terus membayangi pikiran Amane hingga langkah kakinya sampai di depan kotak surat apartemen. Benar saja, di dalam kotak suratnya tergeletak sebuah amplop misterius yang ditujukan khusus untuk nama Amane dari Asahi. Setibanya di dalam rumah, Amane memperlihatkan surat itu kepada Mahiru dan mengutarakan rasa terkejutnya karena Asahi justru ingin menemui dirinya. Meski Mahiru memberi kebebasan penuh, Amane meminta sang kekasih untuk tetap duduk bersamanya karena merasa gugup menghadapi ayah dari wanita yang sangat dicintainya. Di sebuah kafe yang tenang, Amane akhirnya duduk berhadapan langsung dengan Asahi untuk mendengarkan alasan sebenarnya di balik ajakan pertemuan tersebut. Asahi berterus terang bahwa dirinya hanya ingin tahu bagaimana keadaan dan kehidupan putri kandungnya saat ini, tanpa ada niat sedikit pun untuk mengganggu ketenangan Mahiru. Keterangan itu tak lantas memuaskan Amane, yang kemudian secara tegas mempertanyakan alasan Asahi baru memedulikan Mahiru setelah sekian lama menelantarkannya hingga gadis itu terpuruk. Ketika Asahi menanyakan apakah Mahiru kini hidup bahagia, Amane mengingat kembali semua ukiran senyum manis yang terpancar di wajah Mahiru sepanjang kebersamaan mereka.
Tanpa keraguan sedikit pun, Amane menegaskan bahwa dirinya bertekad dan sanggup membuat Mahiru bahagia selamanya. Jawaban yang membuat Asahi menundukkan kepala dan mempercayakan putrinya. Sepulangnya dari kafe, Amane menyampaikan hasil obrolannya kepada Mahiru bahwa sang ayah tidak akan pernah mengusik kedamaian hidupnya lagi. Di balik keputusannya yang tampak tegar, Mahiru akhirnya menumpahkan kesedihan masa kecilnya yang tumbuh tanpa pernah merasakan hangatnya genggaman tangan orang tua. Meresapi luka mendalam itu dalam dekapan erat, Amane menegaskan bahwa perasaan Mahiru sangat wajar dan berjanji akan selalu ada di sisinya untuk menopang setiap kesedihannya. Kehangatan ikatan cinta mereka makin terpancar esok paginya saat Mahiru dengan terampil memasangkan dasi sekolah Amane bak seorang istri yang penuh perhatian. Sambil melangkah bersama menuju sekolah dengan jemari saling terikat erat, keduanya menyambut hari baru dengan senyuman penuh kebahagiaan. Di hari-hari sekolah usai liburan, kesibukan ujian tengah semester mulai menghampiri Amane dan Mahiru. Mahiru membagikan catatan rangkuman pelajaran kepada teman-teman sekaligus berterima kasih atas dukungan Amane selama ini. Suasana kelas mendadak heboh saat Chitose memamerkan foto Amane yang memakai bando telinga kucing, memancing tawa gemas dari Mahiru. Sementara itu di dalam rumah, Amane menanyakan hadiah apa yang diinginkan Mahiru jika nilai ujiannya berhasil memuaskan nanti. Dengan wajah tersipu malu, Mahiru secara tak terduga meminta bantal tidur bekas Amane karena aromanya sanggup memberikan rasa tenang. Mendengar alasan jujur itu, Amane sempat kaget namun membalasnya dengan usapan lembut di kepala untuk menenangkan kekasih cantiknya. Usai melewati hari ujian, Chitose langsung membawa Mahiru pergi bersantai ke kafe, sedangkan Amane memilih melangkah bersama Itsuki. Sambil menikmati makanan, Itsuki penasaran menanyakan perkembangan hubungan Amane dan Mahiru yang kian hari tampak makin harmonis. Amane menjelaskan bahwa mereka berdua menikmati setiap momen secara perlahan tanpa ingin terburu-buru melewati langkah dalam ikatan cinta ini. Beralih ke suasana rumah saat senja, Amane penasaran meminta kejelasan soal berbagai saran unik yang sering diberikan Chitose. Bukannya menjawab, Mahiru justru berani menaiki sofa dan menyandarkan tubuhnya tepat di atas Amane dengan raut wajah merona. Sambil merebahkan diri bersama, Mahiru mengungkapkan bahwa semua usahanya dilakukan semata-mata demi mempererat kehangatan di antara mereka. Beberapa hari kemudian di sekolah, Itsuki memimpin musyawarah kelas untuk menentukan kegiatan dalam rangka menyambut festival tahunan. Keputusan akhir menyepakati konsep kafe pelayan, tempat di mana para siswi mengenakan gaun anggun dan para siswa bertugas melayani. Saat mengobrol di tempat makan, Amane tak bisa menutupi rasa cemas dan cemburunya jika Mahiru menjadi pusat perhatian banyak orang. Itsuki mencoba menenangkan dan menyebut bahwa kehadiran pelayan pria lain justru akan membantu menjaga kenyamanan Mahiru di sekolah. Gak lama berselang saat tiba di rumah, Mahiru yang peka menangkap rasa ganjal di hati Amane dan memintanya bersandar di pangkuannya. Sambil mengelus lembut kepala Amane, Mahiru membisikkan janji manis bahwa orang pertama yang melihat keanggunan gaunnya kelak hanyalah Amane. Keheningan malam itu makin hangat sewaktu Mahiru menyandarkan bantal ke wajah Amane guna menyembunyikan rasa malu dan bahagianya. Beralih ke hari pengumuman ujian tengah semester, Mahiru berhasil meraih peringkat pertama sementara Amane melesat masuk ke jajaran 5 besar. Setibanya di rumah saat senja, Amane memberikan bantal tidur yang telah dijanjikan sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras Mahiru. Namun Mahiru yang menunduk malu berbisik bahwa hal yang paling diinginkannya bukanlah bantal, melainkan kecupan manis dari sang kekasih. Mendengar ungkapan polos itu, Amane mendekatkan wajahnya dan mendaratkan ciuman lembut di bibir Mahiru hingga membuat mereka terperangah. Sambil menggenggam pakaian Amane dengan mata berkaca-kaca, Mahiru memohon agar Amane tidak berhenti dan bersedia menciumnya sekali lagi. Tak kuasa menahan gejolak perasaan, Amane merengkuh erat tubuh Mahiru dan menyambut permohonan itu lewat kecupan hangat yang amat mesra. Pasca ciuman mendalam itu, Mahiru meletakkan jemari di bibirnya seraya memohon izin waktu sejenak untuk menata debaran hatinya. Namun tatapan penuh ketulusan dari Amane membuat rasa bahagia Mahiru membuncah, hingga dia kembali menyentuh lembut pipi kekasihnya. Keduanya pun kembali berpagut dalam dekapan hangat di bawah siraman cahaya senja, menutup hari indah dengan ukiran senyum paling manis. Menyambung kebersamaan hangat mereka, kesibukan sekolah kini dipenuhi persiapan festival budaya. Di dalam ruang kelas, Itsuki dan teman-teman sibuk melatih Amane agar tidak terlihat kaku saat melayani pengunjung. Ayaka Kido sempat ragu dengan ketahanan fisik Amane, tapi Mahiru dengan polosnya langsung menegaskan bahwa Amane punya otot tubuh yang atletis saat tidak memakai baju. Ucapan jujur itu seketika membuat Amane salah tingkah berat dan buru-buru meminta kekasihnya berhenti menebar informasi pribadi di depan teman-teman. Tak lama berselang, Ayaka membawa masuk kotak kostum dan menyerahkan seragam khusus milik Mahiru, seraya membocorkan bahwa Mahiru ingin Amane menjadi orang pertama yang melihat penampilannya.
Berdiri di luar pintu ganti, dada Amane berdebar kencang menantikan momen tersebut sampai akhirnya suara lembut Mahiru memanggilnya untuk masuk. Begitu pintu terbuka, Amane dibuat terperangah melihat keanggunan Mahiru dalam balutan gaun pelayan klasik dan tanpa ragu memuji betapa cantiknya sang kekasih. Dengan wajah merona, Mahiru mengakui rasa khawatirnya jika ketampanan Amane dilihat siswi lain dan berbisik bahwa dirinya ingin memonopoli Amane sepenuhnya. Mendengar kepolosan itu, Amane merengkuh tubuh Mahiru dalam pelukan hangat dan meyakinkan bahwa pandangan matanya hanya akan selalu tertuju pada Mahiru. Beralih ke giliran para siswa berganti seragam pelayan pria, kehadiran Amane dalam balutan setelan jas abu-abu langsung menyedot perhatian seluruh isi ruangan. Mahiru yang mendekat dibuat tersipu malu dan mengakui dengan jujur bahwa penampilan Amane hari itu terlihat amat gagah dan memikat melebihi bayangannya. Memasuki sesi simulasi pelayanan, sapaan lembut dan senyuman manis Mahiru seketika membuat para siswa yang pura-pura jadi pelanggan bertumbangan tak berdaya. Giliran Amane yang memeragakan tugas pelayan pria dengan mengantar Mahiru ke meja, bikin Mahiru pusing dan salah tingkah akibat perlakuan manis sang kekasih. Keharmonisan mereka berdua tak henti-hentinya memicu godaan jahil dari Ayaka dan Chitose yang gemas melihat betapa lengketnya pasangan ini. Hari pertama festival sekolah akhirnya resmi dibuka dan stan kafe kelas mereka langsung diserbu pengunjung yang penasaran ingin menikmati suasana. Mahiru melayani para tamu dengan senyum ramah, sementara Amane dan Yuta Kadowaki tetap sigap mengawasi agar tidak ada pengunjung yang bertindak tidak sopan. Ketika ada pengunjung pria yang mencoba menggoda, Mahiru menolaknya dengan sangat sopan sementara Amane langsung bersiap pasang badan untuk melindunginya. Memasuki jam istirahat, Amane dengan perhatian memakaikan jaket birunya ke bahu Mahiru agar kekasihnya tidak kedinginan sekaligus terlindungi dari pandangan asing. Mahiru menggenggam erat jaket itu sambil menghirup aroma Amane yang menenangkan, melangkah bersama menyusuri lorong sekolah dengan hati penuh kebahagiaan. Di tangga sekolah, mereka berpapasan dengan Ayaka Kido dan pacarnya, Soji Kayano. Ayaka yang memamerkan bentuk tubuh pacarnya langsung dibalas Mahiru yang membanggakan ketahanan fisik Amane. Melintasi wahana rumah hantu, Mahiru berpura-pura berani meski Amane tahu betul kekasihnya sangat tidak tahan dengan suasana seram. Tak sengaja di lorong, Amane bertemu dengan Daiki Akazawa, ayah dari Itsuki. Tanpa ragu, Amane langsung mengenalkan Mahiru sebagai pasangan hidup yang dicintainya. Daiki memuji perubahan Amane yang makin percaya diri dan mendoakan kebahagiaan mereka sebelum akhirnya berpamitan untuk melihat sudut sekolah yang lain. Kembali ke stan kafe, Mahiru dengan malu-malu menanyakan pendapat Amane tentang siswi lain yang dijawab Amane bahwa satu-satunya wanita paling manis baginya hanyalah Mahiru. Menjelang sore, pertunjukan musik Yuta Kadowaki di atas panggung sukses menyedot perhatian penonton, menutup hari pertama festival sekolah dengan kenangan yang luar biasa manis. Memasuki hari kedua festival sekolah, suasana makin ramai sewaktu Shuto dan Shihoko ikut hadir berjalan-jalan menyusuri area sekolah. Kehadiran mereka berdua bikin Amane dan Mahiru sibuk menemani sambil menikmati momen bernostalgia masa-masa awal sekolah. Rombongan kecil itu lantas mampir ke stan klub kerajinan tangan yang dijaga langsung oleh Ayaka Kido. Ayaka tanpa ragu menggoda kepolosan Mahiru yang mendadak tersipu malu saat membahas penampilan fisik Amane. Melihat respon menggemaskan itu, Shihoko dan Ayaka langsung kompak mengagumi daya pikat Mahiru yang begitu polos dan tulus. Sementara itu di sudut taman sekolah, Shuto terlihat berbincang tenang bersama Daiki Akazawa, ayah dari Itsuki. Daiki mengutarakan rasa hormat sekaligus penyesalannya atas jarak dingin yang membentang di antara dirinya dan sang putra. Mendengar penyesalan itu, Amane secara tegas pasang badan membela Itsuki, dan menjelaskan betapa keras perjuangan sahabatnya selama ini. Keberanian Amane menyampaikan kebenaran membuat Daiki tersentuh, hingga merangkul bahu Amane sebagai tanda terima kasih dan rasa percaya. Beralih ke ruang kelas yang sepi, Amane dan Mahiru duduk berdampingan menikmati ketenangan di tengah riuhnya festival. Mahiru memuji kebiasaan Amane yang selalu sigap melindungi teman-temannya meski seringkali dibungkus sikap pura-pura cuek. Sambil memegang lembut pundak kekasihnya, Amane meyakinkan bahwa kebaikan dan kejujurannya akan selalu tercurah utuh khusus untuk Mahiru. Kembali ke stan kelas, Shuto dan Shihoko mampir untuk menikmati pelayanan dari Amane dan Mahiru. Sifat posesif Amane mendadak muncul sewaktu melarang ibunya menyentuh Mahiru, memicu godaan kocak yang bikin Amane salah tingkah. Kehadiran Yuta Kadowaki yang menyajikan minuman makin mencairkan suasana lewat pujian manisnya pada keharmonisan keluarga Fujimiya. Gak lama berselang setelah festival resmi ditutup, seluruh rombongan kelas berkumpul di ruang karaoke untuk menggelar pesta perayaan. Suasana berlangsung sangat meriah penuh gelak tawa, bahkan Yuta tanpa ragu menarik Amane ke panggung kecil untuk berduet bersama. Di tengah keriuhan lagu, Itsuki mengajak Amane keluar sejenak ke mesin minuman untuk menanyakan percakapannya dengan sang ayah. Itsuki lantas membongkar rahasia kelam keluarganya, menceritakan masa lalu sang kakak yang sempat kabur hingga beban berat yang harus ditanggungnya.
Terungkap pula alasan sang ayah sempat bersikap dingin pada Chitose, namun Amane berjanji akan menjaga rahasia itu rapat-rapat demi kebaikan bersama. Malam harinya usai kembali ke apartemen, Mahiru mendadak duduk tertunduk di sofa dengan raut wajah cemberut dan mata berkaca-kaca. Dengan nada bergetar, Mahiru jujur mengaku cemburu berat saat mendengar pujian para siswi dan melihat Amane tersenyum pada pelanggan lain. Mendengar rintihan cemburu itu, Amane meletakkan tangan di kepala Mahiru dan merengkuh pipinya dengan tatapan penuh kehangatan. Amane menegaskan bahwa hatinya hanya milik Mahiru seorang, lalu mendaratkan ciuman mendalam yang menenggelamkan rasa cemas kekasihnya. Dalam balutan rasa malu yang membuncah, Mahiru menyandarkan kepalanya di dada Amane dan berbisik manja memohon izin untuk tidak pulang malam itu. Permintaan Mahiru buat menginap bikin Amane benar-benar kehilangan kata-kata, apalagi tatapan penuh kehangatan itu makin sulit ditepis. Amane berusaha tetap bersikap rasional dan mengingatkan status hubungan mereka yang baru berjalan beberapa bulan, tapi kepolosan Mahiru justru meruntuhkan pertahanannya. Melihat dorongan ketulusan dari kekasihnya, Amane akhirnya luluh meski menahan rasa cemas mendalam akan godaan besar yang siap menguji keteguhan hatinya. Malam makin larut sewaktu Amane menyarankan agar Mahiru mandi dulu di kamarnya sendiri, tapi Mahiru malah melontarkan ajakan tak terduga buat mandi bersama. Keputusan kompromi memakai pakaian renang pun diambil, namun Amane tetap dibuat syok berat sewaktu Mahiru melangkah masuk berbalut swimsuit hitam yang teramat seksi. Usut punya usut, ternyata penampilan menggoda itu merupakan saran jahil dari Chitose agar Amane makin bertekuk lutut, persis seperti momen kolam renang tempo hari. Guna mengalihkan kepanikan dan menenangkan gejolak emosi, Amane meminta izin untuk keramas. Hingga Mahiru dengan lembut mengambil alih tugas membersihkan rambutnya. Mahiru memperagakan teknik perawatan rambut dengan telaten, seraya berbisik jujur bahwa dia selalu berusaha merawat keindahan tubuhnya agar terus terlihat menawan di mata Amane. Perhatian lembut itu berlanjut saat Mahiru mengusapkan busa sabun ke punggung Amane, memuji bidang tubuhnya yang luas dan selalu menjadi sandaran paling tegar. Momen itu membangkitkan kenangan sewaktu Amane menggendongnya saat kakinya terkilir dulu, sebuah tindakan tulus yang mengukir rasa percaya mendalam di hati Mahiru. Tak tahan lagi menahan getaran asmara, Mahiru merangkul leher Amane dari belakang, sementara Amane berjanji akan selalu menopang dan melindunginya seumur hidup. Namun kontak fisik sejarak sentuhan kulit itu membuat Amane terpaksa minta jarak sejenak demi menjaga pertahanan akal sehatnya yang berada di batas ambang. Berpindah merendam tubuh di dalam bak air hangat, Mahiru cemas jika tingkah lakunya yang terkadang serba canggung justru membuat Amane merasa risih. Amane menepis kekhawatiran itu dengan senyuman hangat, menjelaskan bahwa dia sangat memahami betapa kerasnya usaha Mahiru mengalahkan rasa malu demi menyatakan cinta. Sewaktu Mahiru mengingatkan janji ciuman manis usai mandi nanti, Amane merangkulnya erat dan berbisik agar Mahiru menyiapkan mental saat keluar dari kamar mandi. Berlanjut ke dalam kamar tidur yang temaram, keheningan malam terasa kian intens ketika mereka duduk berdampingan di atas kasur. Tanpa ragu Amane menagih kelanjutan janji tadi, lalu mendekatkan wajah dan mendaratkan ciuman mesra di bibir Mahiru yang menyambutnya dengan mata terpejam. Pasca kecupan manis itu, Mahiru menatap Amane dengan ketulusan penuh dan menyatakan kesiapannya untuk menyerahkan seluruh dirinya jika Amane menghendakinya. Meski perasaannya begitu membuncah, Amane memilih menahan diri karena merasa belum cukup dewasa untuk memikul tanggung jawab penuh jika terjadi hal yang tak diinginkan. Rasa hormat dan perlindungan tulus itu membuat Mahiru terharu luar biasa, lalu membalasnya dengan ciuman penuh kasih seraya berjanji akan setia menunggu Amane. Pagi harinya di meja makan, kehangatan hubungan mereka berlanjut lewat hidangan lezat buatan Mahiru yang tersaji rapi menyambut Amane. Namun suasana mendadak canggung sewaktu Amane menyadari adanya bekas tanda kecupan di leher Mahiru akibat luapan emosi gairahnya semalam. Sementara itu di luar area apartemen, kedatangan orang tua Amane menyambut keceriaan pagi, di mana Shihoko langsung memeluk erat Mahiru yang sudah dianggap anak sendiri. Ketika para wanita pergi berbelanja, Shuto memanfaatkan waktu di balkon untuk berbincang mendalam dengan Amane mengenai masa depan hubungannya bersama Mahiru. Shuto mengingatkan bahwa Amane tak perlu menanggung segala beban sendirian dan meminta putranya agar tidak ragu memohon bantuan orang tua demi mewujudkan masa depan bahagia. Niat Amane buat lebih mandiri semakin bulat sampai-sampai dia memutuskan buat mencari pekerjaan sampingan demi membelikan hadiah impian untuk Mahiru. Meskipun Mahiru sebenarnya merasa sedikit kesepian karena momen kebersamaan mereka bakal berkurang, dia tetap memilih mendukung penuh keputusan cowok tersayangnya itu. Amane pun langsung menggenggam erat jemari Mahiru, berjanji bakal selalu memprioritaskan kesempatan luangnya khusus untuk menemani sang kekasih. Sementara itu di sekolah, Mahiru memberitahu bahwa ibunya Amane sedang asyik mengobrol bersama Chitose untuk merencanakan sesuatu. Di saat yang sama, Itsuki mendadak menarik Amane ke sudut ruangan untuk menanyakan kabar mengejutkan soal hubungannya dengan Mahiru.
Kepanikan Itsuki yang mengira Amane sudah bertindak kelewat jauh langsung ditepis tegas karena Amane berjanji baru akan melangkah lebih jauh setelah sanggup bertanggung jawab penuh. Gak lama kemudian, Chitose datang membawa kabar gembira bahwa bibinya bersedia memberikan kesempatan wawancara kerja untuk Amane. Itsuki dan Chitose cuma bisa tersenyum kagum melihat kesungguhan Amane yang sudah memikirkan masa depan jangka panjang bersama Mahiru. Chitose bahkan menegaskan siap memberikan bantuan penuh karena kebahagiaan sahabat baiknya adalah hal utama bagi mereka semua. Malam harinya di rumah, Amane membantu ayahnya menyiapkan makan malam sambil menunggu kepulangan para wanita yang sedang berbelanja. Begitu pintu rumah terbuka, Shihoko dan Mahiru melangkah masuk membawa banyak sekali tas belanjaan berisi bermacam-macam pakaian baru pilihan mereka. Keesokan harinya di dalam kelas, Amane dibuat kaget setengah mati saat Itsuki tahu soal baju tidur piyama kucing lucu yang dibelikan untuknya. Gelak tawa Itsuki seketika pecah membayangkan Amane memakai piyama kucing lucu bersanding manis dengan piyama kelinci milik Mahiru. Setelah jam sekolah usai, Chitose mengantar Amane menuju kedai kopi milik bibinya untuk menjalani sesi wawancara kerja. Suasana kedai yang tenang dan elegan dinilai sangat cocok dengan kepribadian Amane yang tidak terlalu suka tempat bising. Langkah kaki mereka disambut hangat oleh sang pemilik kedai, Fumika Itomaki, yang tampil anggun dan penuh perhatian. Saat ditanya mengenai alasannya bekerja, Amane secara jujur mengaku ingin menabung demi membeli cincin spesial untuk gadis yang sangat dicintainya. Pengakuan tulus itu seketika menggugah perasaan Fumika hingga tanpa ragu beliau langsung menerima Amane bekerja di kedainya. Setibanya di rumah malam harinya, Amane langsung membagikan kabar gembira bahwa dirinya sudah resmi diterima bekerja di kedai tersebut. Rasa cemburu polos sempat terbersit di wajah Mahiru sewaktu mendengar sosok pemilik kedai adalah seorang wanita dewasa yang memikat. Amane yang peka langsung mengelus lembut kepala Mahiru menegaskan bahwa pandangan mata dan hatinya cuma tertuju pada sang kekasih. Dekapan hangat Mahiru di dada Amane makin mempererat rasa saling percaya, menghapus semua keraguan yang sempat mengganjal di hati. Di tengah keheningan malam, Mahiru memberanikan diri mendaratkan ciuman manis di bibir Amane sebagai luapan rasa sayangnya yang membuncah. Mahiru pun berjanji akan selalu setia menunggu kepulangan Amane dengan masakan hangat setiap kali cowoknya pulang bekerja. Momen hari pertama kerja akhirnya tiba, di mana Amane tampil gagah mengenakan seragam pelayan bersama rekan kerja barunya, Soji, Daichi, dan Rino. Di bawah bimbingan para senior, Amane belajar mencatat pesanan hingga meracik kopi dengan telaten dan penuh rasa tanggung jawab. Usai menjalani hari pertamanya bekerja, Amane pulang ke rumah dan disambut senyuman manis Mahiru yang sudah menyiapkan hidangan telur gulung kesukaannya sebagai hadiah. Pujian tulus dari Amane atas masakan lezat itu seketika membuat Mahiru tersipu malu dan menyandarkan tubuhnya manja di dada sang kekasih. Kebersamaan manis itu ditutup dengan ungkapan jujur Mahiru yang ingin melihat ketampanan Amane saat bekerja diiringi senyuman hangat yang mengunci janji kebahagiaan mereka. Keinginan Mahiru buat terus memberikan hidangan terbaik buat Amane bikin dia gak ragu minta masukan dari kawan-kawannya saat beristirahat bersama. Sementara itu di kedai kopi, Amane mulai terbiasa dengan ritme kerjanya di bawah bimbingan telaten para senior. Soji Kayano yang mencicipi racikan kopi buatan Amane memberi sedikit masukan taktis soal durasi ekstraksi agar cita rasanya makin pas dan tidak terlalu pahit. Rino Uhashi yang melihat keseriusan Amane lantas mencairkan suasana dengan godaan santai bersama Soji Kayano. Malam harinya setelah pulang lebih awal, Amane mendapati aroma manis yang samar-samar tercium saat disapa oleh Mahiru di depan pintu. Mahiru yang mendadak salah tingkah buru-buru bergeming dan beralasan kalau dirinya habis menikmati camilan manis di dalam rumah. Di hari lain saat beristirahat di kedai makan, Amane menceritakan kecuriganya soal sikap rahasia Mahiru kepada Itsuki. Itsuki memuji kedewasaan Amane yang kini tampak jauh lebih tegar dan bertanggung jawab sebagai seorang pasangan. Di sisi lain, kehangatan menyelimuti mereka saat malam tiba di sofa apartemen sewaktu Amane meminta izin untuk memeluk erat Mahiru. Dalam dekapan mesra itu, Mahiru jujur membeberkan kekhawatirannya akan bentuk tubuhnya usai mencicipi kue berulang kali. Amane menenangkan rasa cemas itu dengan usapan lembut dan bisikan tulus bahwa dirinya lah yang paling butuh kehangatan Mahiru. Ungkapan manis itu dibalas Mahiru dengan dekapan hangat dan ciuman lembut, walau dia mewanti-wanti agar tidak meninggalkan bekas di area yang terlihat. Kesibukan Amane di kedai terus berlanjut sampai kawan-kawannya, Itsuki dan Yuta Kadowaki, mengingatkan agar dirinya segera pulang menemuinya. Bergegas melangkah pulang saat senja, Amane disambut senyuman manis Mahiru yang telah menyiapkan kejutan istimewa di depan pintu. Mahiru dengan wajah berbinar menggenggam jemari Amane dan memberikan ucapan selamat ulang tahun yang sempat dilupakan sendiri oleh sang kekasih. Ketulusan Mahiru membuncah lewat ungkapan syukur atas hadirnya Amane, sembari membocorkan bahwa dia sengaja meminta izin pada teman-teman agar bisa merayakannya berdua saja.
Rasa bahagia Amane kian lengkap saat melihat meja makan yang dipenuhi deretan olahan telur favoritnya serta hidangan utama stew sapi yang menggugah selera. Usai santap malam, Mahiru menyajikan kue coklat buatan sendiri yang cita rasanya amat memukau dan kaya akan kedalaman rasa. Amane seketika menyadari rahasia di balik kelezatan kue itu yang ternyata menggunakan racikan kopi spesial hasil konsultasi rahasia Mahiru bersama Fumika Itomaki. Romansa berlanjut ke ruang santai, di mana Mahiru menyerahkan hadiah jepit dasi perak yang anggun agar bisa dipakai Amane saat bertugas. Tak berhenti di situ, Mahiru juga menawarkan hadiah tambahan berupa kesiapan menuruti apapun permintaan Amane hingga pergantian hari. Mahiru lantas berganti pakaian tidur kostum kelinci merah muda yang imut, memicu senyuman gemas dari Amane sebelum mereka berpelukan dan berpagut mesra. Dalam dekapan hangat di atas tempat tidur, Amane mendekap tubuh mungil Mahiru dengan penuh rasa hormat dan tekad untuk selalu menjaganya. Ketika menyadari jam sudah melewati tengah malam, Mahiru kepo menanyakan permintaan Amane yang belum sempat terucap dan dibalas Amane bahwa dia hanya menginginkan ciuman sebelum tidur. Mahiru yang terharu meluapkan ketulusan hatinya yang ingin terus berada di dekat Amane, yang dijawab Amane lewat dekapan dan kecupan paling manis sebelum terlelap bersama. Keesokan paginya, Amane merapikan dasi sekolahnya yang kini terpasang jepit perak dari Mahiru menyambut hari baru bersama sang kekasih dengan senyuman hangat.